Selamat siang semuanya dan selamat datang di BitTalk yang ketiga. Ini sudah episode 3. Jadi di episode kali ini kita sudah kehadiran Pak Gede Bima Hadi. Ya, beliau merupakan dosen di FIB Udayana ya, Pak Gede ya. Saya manggilnya Yes, Bima Hadi aja kali ya. ya apa aja. We Tidak are terbiasa. friend. Ya, jadi Prima Hadi ini merupakan dosen di FIB Udayana, dulu S1 dan S2-nya di Udayana juga ya Pak ya. Nah, beliau juga baru saja menyelesaikan S3 di Monash University di Melbourne, Australia dengan jurusan linguistik gitu. Jadi untuk hari ini beliau akan sharing ke kita tentang bagaimana sih penerapan coding, bagaimana sih penerapan data science, bagaimana sih penerapan R programming language. Nah itu kan lagi hype ya. Jadi R programming language ini juga lagi hype. Jadi bagaimana sih penggunaan R programming language itu untuk jurusan atau riset-riset yang terkait sama linguistik dan bahasa gitu. Jadi kan ternyata riset-riset yang terkait sama linguistik dan bahasa itu tidak melulu tentang bahasa itu sendiri, tapi bisa juga kita pergunakan seperti data science, statistik, terus ada sedikit coding untuk melakukan risetnya. Jadi hari ini kita akan Pak Gede akan membahas kurang lebih terkait materi tersebut. Nah, jadi mekanisme Bip Talk itu kurang lebih 30 menit itu akan ada sedikit pemaparan dan ada demo juga ya dari Pak Gede Primahadinya. Sisanya itu kita akan ngobrol santai lah ya selama 30 menit. Jadi tanya jawab, mungkin ada yang masih penasaran tentang code-nya atau punya pertanyaan bisa ditanyakan nanti setelah pemaparan materi gitu. Ya, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, ya saya persilakan Pak Gede untuk memulai pemaparan singkatnya ya tentang data science untuk linguistik dan bahasa. Oke, terima kasih Edi atas kesempatannya. Edi ini adalah teman SMA saya di marching band. Jadi kalau kita nggak ikut marching band, mungkin talk ini tidak akan berjalan for the first place. Oke. Ya, Beda angkatan tapi itu perlu ya. diperjelas. Terima kasih juga kepada teman-teman saya di FIB, Udayana, Ibu Weda, kemudian Gita Purnama, dan juga adik-adik mahasiswa yang ikut, Aulia Mada dan Dayusita, atas waktunya sudah mau dengerin talk kali ini. Jadi saya akan men-share screen dulu. Mudah-mudahan sudah kelihatan ya. Let me know if you can see this. Ed, kelihatan nggak? Sudah. Kelihatan deh. Okay. Good. Jadi caption flyernya kan coding buat anak sastra perlu banget. Ya, jadi saya akan bicara 3 hal, R, kemudian sebagai bahasa pemrograman yang saya gunakan, kemudian data science, apa itu data science, dan kajian terkait bahasa dengan memanfaatkan dua fenomena ini, R dan data science. Jadi saya akan bicara tentang R singkat saja, kemudian komponen utama data science, apa sih yang meliputi data science itu, yang dalam bahasa Indonesia saya akan sebut ilmu tentang pengolahan data. Kemudian bagaimana R coding dengan R dan data science berinteraksi dalam melakukan kajian terhadap bahasa. Jadi ada 3 contoh yang saya akan tampilkan terkait kajian bahasa yang bisa menggunakan coding. Contoh pertama adalah membuat tabel frekuensi dari dalam teks, dan eksplorasi lanjutannya. Kemudian mencari kata kunci dalam suatu teks, misalnya dalam suatu novel, apa sih key terminologi di dalam teks tersebut. Kemudian kalau waktu memungkinkan saya akan melihat kolokasi. Kolokasi itu adalah kata-kata yang dekat dan sering muncul dengan suatu kata di dalam teks. Dan kolokasi ini akan mampu membantu kita untuk mengetahui makna dan pemakaian suatu kata. Bahasa pemrograman R ini adalah bahasa yang dibuat oleh Robert Gentleman dan Ross IHK. Mereka berdua adalah statistician, pakar statistik. Jadi nama R ini berasal dari huruf pertama, nama depan kedua orang ini. Dan R ini adalah bahasa pemrograman untuk melakukan komputasi statistik dan visualisasi data. Dan R ini free, dan bisa digunakan untuk Windows dan Mac, dan juga Linux.
Kemudian saat ini orang-orang belajar menggunakan R itu menggunakan RStudio sebagai piranti pendukung untuk melakukan coding di R secara lebih intuitif, lebih saya tidak bilang mudah ya, lebih mudah dibandingkan menggunakan konsol R yang ketika saya pertama kali baru belajar. Oke, jadi itu R, bahasa pemrograman untuk analisis data, statistik, dan visualisasi. Sekarang, apa relevansi R terhadap kajian bahasa? R itu tidak hanya bisa digunakan untuk analisis statistik dan visualisasi, tapi R juga memiliki, karena dia adalah bahasa pemrograman, R itu memiliki fungsi-fungsi untuk memproses data teks. Misalnya memecah teks menjadi kata, frase, kalimat, mencari bentuk kata tertentu dengan lebih cepat menggunakan teknik yang disebut dengan regular expressions. Saya tidak akan berbicara soal regular expression, but teknik ini ada di R, jadi kita bisa memanfaatkannya untuk analisis teks. Anggaplah kita ingin mencari semua kata yang berimbuhan dengan ber-an di bahasa Indonesia. Ya, tanpa tools computational, kita mungkin akan ngecek satu-satu di dalam teks mana kata-kata ber-an. Tapi dengan tools seperti ini kita bisa melakukan hal itu. Kemudian relevansi kedua adalah adanya ledakan data teks ataupun data pemakaian bahasa digital di dunia saat ini, baik berasal dari bahasa tulis dan lisan, dan karena ledakan data inilah bidang ilmu linguistik khususnya mengalami revolusi yang disebut dengan revolusi kuantitatif, dan juga revolusi ini terjadi di bidang humaniora secara lebih luas, di antropologi, di sejarah, arkeologi, mereka semua mengandalkan data kuantitatif yang besar untuk melakukan penelitian saat ini. Dan R ini adalah piranti mutakhir untuk kajian bahasa saat ini. Ya, banyak digunakan di kajian-kajian bahasa, dan buku yang teman-teman Bapak Ibu lihat di sini adalah saya bisa bilang kitab suci pertama saya ketika belajar R tahun 2011 lalu, ya. Dan teman-teman yang di FIB, yang di sastra, saya ingat buku ini ada di perpustakaan S2 linguistik di Fakultas Ilmu Budaya di Amrapi di dalam perpustakaan itu. Jadi kalau teman-teman ingin belajar silakan cek di perpustakaan S2. Kemudian data science itu melibatkan sebenarnya aktivitas ilmiah dalam menggali wawasan berdasarkan data. Ya, jadi itu esensi data science. Jadi kita memiliki pertanyaan terkait bidang penelitian yang kita lakukan. Kemudian kita mencoba menjawab pertanyaan itu menggunakan tools, teknik saintifik seperti teknik komputasi, teknik kuantitatif, teknik memproses data untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi itu esensi dari data science, ya. Teknik ataupun aktivitas ilmiah menggali wawasan berdasarkan data. Jadi ya, kita punya pertanyaan, ada data, kita pakai tools, boom. Mudah-mudahan kita mendapatkan insight dari interaksi ini. Jadi komponen utama dalam data science yang saat ini bisa digunakan, maksud saya bisa diproses ataupun dilakukan menggunakan R adalah diagram ini. Jadi kita memiliki data yang kemudian kita import, ya kita masukkan, kita olah di dalam R. Tapi sebelum kita bisa melakukan analisis, seringnya kita perlu merapikan format data tersebut terlebih dahulu supaya bisa kita lakukan analisis lebih lanjut, ya. Jadi data science tidak hanya mengkomunikasikan hasil analisis terhadap data, tapi juga memproses data itu sebelum bisa kita komunikasikan dan analisis lebih lanjut. Ya, jadi transformasi kemudian visualisasi, modeling ini terkait dengan teknik statistik yang ingin kita gunakan. Dan teknik statistik itu levelnya beragam, ada yang paling sederhana, menghitung rata-rata, nyari persentase, kemudian mencari median, itu statistik, tapi sederhana. Setelah kita mendapatkan itu, kita komunikasikan hasilnya ke orang-orang terkait. Ya, jadi itu sekilas data science in a nutshell. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana R sebagai piranti pemrograman dan unsur data science yang saya sebutkan tadi, memproses data, visualisasi, analisis statistik, berinteraksi dalam mengolah data teks terkait kajian bahasa. Ya, Oke. Kita lihat contoh pertama yang akan saya demokan untuk talk kali ini. Membuat frekuensi kata, ya ada teks seperti ini, misal, teksnya selanjutnya. Jadi kita akan ada teks dan kita ingin membuat frekuensi kata-kata dalam teks itu yang akan kita explore lebih lanjut.
Yang akan saya contohkan adalah mencari kata reduplikasi, pengulangan utuh, misalnya hati-hati, benar-benar, apa-apa. How can we do that? Kemudian saya akan mencari nilai rata-rata, minimum maksimum dari jumlah huruf kata-kata reduplikasi ini, dan kita akan visualize hasilnya. Ya, jadi ini misalnya teks. Mungkin kalau teksnya hanya satu dan singkat seperti ini, kalian bisa menghitung jumlah kata di sini dengan manual. But then, ketika kalian mempunyai ratusan teks seperti ini, mungkin nggak akan habis waktu kalian di dunia ini untuk menghitung frekuensi kata secara manual. Jadi we can do that, kita bisa melakukan itu dengan coding menggunakan R. Jadi Ed, kelihatan nggak R Studio? Kelihatan. Oke. Jadi ini adalah tampilan R Studio, di mana kita melakukan coding, memproses data apapun di R. Jadi saya akan tampilkan sekarang, oke, saya baru bicara 6 menit ya. Saya akan tampilkan untuk contoh ini, membuat daftar frekuensi sebagai demo di talk kali ini. Jadi di code ini saya akan mengidentifikasi nama file yang ada di folder text lifestyle ini. Ya, kalau kita jalankan code ini misalnya ada 265 files di dalam folder text lifestyle ini. Ya, jadi kita akan membaca, meload, mengimport file ini ke RStudio untuk kita proses di sini. Ya, jadi kita tidak memproses secara manual. Jadi ini adalah code untuk membaca semua ke 265 file itu sekaligus hanya dengan satu baris code. Oke. Kita jalankan itu. Kemudian kalau kita ingin melihat tampilan multitext, itu multitext itu adalah isi atau data yang kita load tadi ke R. Dia akan menampilkan semua datanya ya. Ada banyak data yang di print. Oke, ada 265 teks. Ya, teksnya banyak seperti ini dan kita tidak mungkin melakukan analisis dengan manual. Ini proses selanjutnya, saya akan menggabungkan teks tersebut, kemudian mengubahnya menjadi huruf kecil untuk kita hitung frekuensinya. Tapi sebelum kita bisa menghitung frekuensinya, kita perlu men-split kalimat ini, perlu kita split agar menjadi kata-kata masing-masing ya. Code-nya di sini, kita jalankan itu, kemudian code ini akan menghasilkan tabel frekuensi ya. Ini dia frekuensinya. Oke, word list kalau kita print di sini, ini dia frekuensinya, ada 11.000 lebih baris lagi. Oke, jadi 2 menit waktu yang saya perlukan untuk mendapatkan tabel ini dengan code yang sudah saya tunjukkan tadi. Oke, itu idenya. 2 menit untuk menghitung frekuensi kata dari 265 teks. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mencari kata-kata reduplikasi di dalam tabel ini. Ya, kita mungkin bisa di Excel, kita pindahkan ke Excel, kemudian tandai satu-satu yang mana reduplikasi. But that will take ages. Dia akan sangat lama. Jadi ada code di sini untuk mendetek, copy sini, untuk mendetek di kolom Word tadi, di kolom Word ini, kita detect kata-kata yang reduplikasi. Ini adalah yang disebut dengan regular expressions yang saya sebutkan tadi. Regular expression ini adalah pola pencarian untuk teks ataupun karakter, dan ini akan menampilkan reduplikasi di dalam tabel ini ya. Oke, kemudian ada 190 tipe reduplikasi, 190 kata. Ini yang 10 teratas yang paling sering muncul. Kita juga bisa mencari reduplikasi dengan awalan, misalnya dengan regular expression seperti ini. Cari reduplikasi dengan awalan sehari-hari, semata-mata, seakan-akan. Oke. Jadi intinya kita bisa melakukan hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan secara manual, tapi bisa kita lakukan secara lebih cepat menggunakan
coding di R. Ya, itu ide dari demo singkat ini. Oke, dan eksplorasi yang saya inginkan di sini adalah mencari rata-rata nilai tengah, nilai minimum, maksimum jumlah huruf di dalam tabel yang tadi kita lihat ini. Ya, ini dia code untuk menghitung jumlah huruf di masing-masing aplikasi ini. Oke. Kita bisa hitung manual ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. That will take long. Jadi ada code untuk melakukan hal itu. Ya. Setelah kita mendapatkan ini, kita bisa lakukan visualisasi terkait seperti ini. Ya, jadi dari tabel informasi ini, jumlah huruf di masing-masing reduplikasi ini, kita bisa buat statistik secara visual menggunakan box plot seperti ini, yang menampilkan rata-rata panjang kata-kata reduplikasi di dalam teks yang kita olah tadi. Jadi rata-rata panjangnya adalah 10 huruf, artinya komponen pembentuknya adalah kata dengan huruf berjumlah 5 huruf. Tapi ada juga kata-kata yang jumlah karakternya di atas 15. Ya, ada yang 20 panjangnya, ada yang 24. Oke. Tapi sebagian besar, hampir 50% data kata-kata reduplikasi tadi ada di antara kata dengan panjang 8 huruf sampai 12 huruf ya. 50% data reduplikasi kita ada di sini. Oke. Jadi itu cara membaca box plot ini. Ya. Tentu kalau ditanya misalnya dari mana kita tahu memiliki 50% dari total 150 kata memiliki panjang antara 8 dan 12 huruf, ada caranya untuk mencari itu di R juga. Oke. Jadi ya kita bisa tadi sudah mencontohkan komponen ini, import datanya, kita transform dengan men-split teks itu menjadi huruf, kemudian kita melakukan modeling sederhana, menghitung frekuensi, kemudian visualisasi untuk distribusi statistik seperti ini, summary statistik, nyari rata-rata, nilai maksimum, nilai outliers, nilai maksimum, nilai minimum, dan saya komunikasikan hasil itu ke teman-teman di sini. Ya, jadi ini histogram ini juga cara lain untuk melihat distribusi panjang huruf kata dalam reduplikasi. Jadi hampir sebagian besar data reduplikasi itu ada di bagian sini, artinya sebagian besar memiliki panjang karakter sekitar 10 sampai 8 huruf sampai 12 huruf. Ya. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua adalah mencari kata-kata penting ataupun lazim dalam suatu teks dengan teknik yang disebut dengan term frequency, inverse document frequency teknik. Maksudnya di sini adalah, anggaplah kita punya novel, teks novel 4 teks, dan kita ingin tahu apa sih kata kunci dalam novel itu. How do we do that? Bagaimana kita melakukan itu secara manual? Saya nggak punya ide untuk itu, but we can do that using R. Jadi kita bisa melakukan itu dengan R. Harus saya play ini. Jadi teknik ini, term frequency inverse document frequency statistik ini, tujuannya adalah untuk mengukur seberapa penting suatu kata untuk suatu dokumen di dalam sekumpulan dokumen. Anggaplah kita memiliki sekumpulan novel dan kita novel yang berbeda, dan kita ingin mencari kata-kata yang penting di masing-masing novel itu. Oke. Untuk itu kita gunakan teknik ini. Saya tidak akan melakukan demo di sini agar cepat. Jadi saya menggunakan 4 teks sebagai contoh. Untuk contoh kedua ini yang digunakan oleh disertasi ini, ya, tentang metafora emosi bahasa Indonesia. Jadi 4 teks novel ini saya olah menggunakan teknik term frequency inverse document frequency statistik, dan ini hasilnya. Jadi ada novel 1, saya sebut dokumen 1, novel 2, dokumen 2, 3, 4. Jadi ini besaran jumlah kata di masing-masing novel ya. Beberapa dari teman-teman mungkin kalau melihat kata-kata ini bisa menebak judul novelnya ataupun isi novelnya. Mungkin ada yang mau mencoba menebak kira-kira dokumen pertama
Kita lihat dokumen pertama ini novel tentang apa? Boleh berkomentar. Jadi ini adalah kata-kata 15 kata-kata yang paling penting, paling prominent di novel pertama. Mungkin ada yang punya ide. Ada kata seperti kuti, Gajah Mada, Jaya Negara, prajurit, pasukan, ya, prajurit dan pasukan. Kemudian ada istana tuanku. Kuti ini sebenarnya nyambung dengan sini ya. Rakuti ini nama karakter di novel ini. Jadi novel ini adalah novel Gajah Mada dari Langit Kresna Haryadi. Oke, sedangkan jadi ini adalah kata-kata yang penting menurut TF IDF statistik di dalam novel ini, ya. Dan tentunya ini mencirikan jenis novel ini ya, dia berbicara tentang hal-hal kolosal seperti istana, mana lagi, tuanku, kemudian ada Gajah Mada, Jaya Negara, ya, prajurit dan segala macam. Oke, novel kedua mungkin kalau teman-teman dari Bali akan tahu kata-kata ini, Meme, Loh, Telaga, Tugek, Sekar, Gria, Ida, Jero, Sarma. Ada yang punya ide kira-kira novel apa ini? Oke, let me do. Ini novel dari Oka Rusmini dengan judul Tarian Bumi. Ya, novel tentang kehidupan sosial budaya di Bali, kasta, kemudian emansipasi wanita, isi dari novel ini. This is a good one. Saya sudah baca dan isinya sangat bagus. Oke, jadi kita bisa lihat kata-kata yang penting di dalam novel ini mencerminkan kurang lebih tema yang dibahas di novel ini ya. Bicara soal kasta tentunya, kemudian soal emansipasi wanita dan penjajahannya oleh laki-laki di Bali, dan beberapa nama tokohnya. Ya, Telaga ini kayaknya nama tokohnya kalau saya tidak salah. Oke, itu teks nomor 2. Teks ketiga mungkin cukup obvious, cukup jelas. Judul novelnya saya keluarin aja karena ada Topan, Ali, kemudian Boy, Karenina. Yang menarik adalah kata ini, gua dan gue. Jadi kurang lebih kita bisa menerka gaya bahasanya mungkin lebih ke gaya bahasa Indonesia Jakarta untuk isi Ali Topan dengan jalanan. Ya. Oke, next. Ini adalah Ketika Cinta Bertasbih karena kalau kita lihat dari kata-kata kunci di dalam teks ini ada Indonesia, ada Mesir, ya, ada Kairo, oke, ibu kotanya Mesir karena bagian besar settingnya ada di Mesir, dan juga nama-nama religi ya, kata-kata yang terkait dengan Islam dan religi. Jadi kita bisa dengan melihat judulnya ini juga menandakan bahwa teks ini tentunya tentang cinta kalau dari judulnya, dan juga ada unsur religi di dalamnya. Oke, saya masih punya I would say 6 menit. Saya akan bicara soal kolokasi, kemunculan bersama suatu kata dengan kata lainnya, dan implikasinya terhadap makna atau konteks pemakaian kata. Jadi yang saya akan lihat di sini adalah kolokasi kata menolak di dua korpus teks berbeda. Dua teks yang berbeda, pemakaian kata menolak di dua teks yang berbeda, dan melihat kata-kata mana yang sering muncul dengan menolak di kedua teks yang berbeda ini. Oke, dan untuk memperoleh itu saya menggunakan R tentunya. Dan saya akan fokus pada kata-kata yang dominan muncul setelah menolak. Jadi menolak sesuatu. Apa sih sesuatu yang sering muncul setelah kata menolak di kedua teks ini? Dan kita bisa melakukan visualisasi terhadap kata-kata yang sering dan kuat muncul dengan menolak di korpus 1 dan menolak di korpus 2. Jadi menolak satu ini adalah menolak di korpus di teks yang pertama, menolak 2 adalah menolak yang muncul di teks kedua. Kita bisa lihat besar polanya berbeda, karena menolak di teks 1 lebih sedikit frekuensinya, lebih kecil frekuensinya dibandingkan di teks 2.
Dan kata-kata yang di tengah ini adalah kata-kata yang common, yang sama-sama kuat berasosiasi dengan menolak di teks 1 dan juga menolak di teks 2. Dia ada di tengah. Dia menolak permintaan, menyebutkan, menolak memberikan, menolak tuduhan, menolak tawaran, sama-sama berasosiasi kuat dengan menolak di teks 1 dan 2. Kata-kata yang ada di sebelah kiri ini adalah kata-kata yang khas bagi menolak di korpus atau di teks kedua, dan kata-kata yang khas untuk menolak di teks ataupun korpus pertama. Kita lihat di korpus pertama, kata-kata yang dekat dengan menolak adalah kata-kata yang terkait dengan apa yang kita alami saat ini, pandemi, menolak masker, menolak diisolasi, menolak rapid, menolak memakai, menolak lockdown. Oke, jadi ya karena teks pertama ini saya scrap dengan R dari Kompas, jadi saya akses teks berita Kompas dengan tagar virus corona yang kami gunakan untuk simposium September nanti di ANU di Canberra. Dan teks kedua adalah berasal dari Korpus Bahasa Indonesia Leipzig yang berisi berita secara umum, ya, tidak khusus berita tentang atau tidak khusus tentang topik corona. Oke, ya, itu kolokasi. Kita bisa mencari kata-kata yang dekat dengan kata menolak di dua korpus berbeda, dan kita visualize itu, komunikasikan hasilnya menggunakan grafik network seperti ini. Dan sorry, itu suara anjing tetangga. Mudah-mudahan nggak terlalu keras di situ. Jadi ketebalan garis ini yang menghubungkan menolak dengan kata-kata kolokasinya menunjukkan seberapa kuat dia berasosiasi dengan menolak, ya. Jadi misalnya menolak di teks 2 paling kuat berasosiasi dengan kenaikan. Oke. Dan kata-kata yang lain. Oke, so keterampilan komputasi coding membantu meningkatkan skala data yang bisa kita proses dan olah untuk analisis secara lebih efisien. Ya, kita sudah melihat contoh bagaimana kita membuat analisis sederhana, membuat frekuensi kata di dalam teks secara lebih cepat dan bisa menggunakan teks lebih banyak dengan menggunakan coding di R. Kemudian peningkatan skala data yang bisa kita proses ini memungkinkan kita untuk mengkaji ataupun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab tanpa mengandalkan komputasi. Selain juga tentunya akan mendapatkan wawasan baru terkait pertanyaan yang mungkin sebelumnya tidak muncul tanpa adanya komputasi. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa kita gunakan untuk kita uji kembali berdasarkan data skala data yang lebih besar. Kita ada pertanyaan teoritis yang sebelumnya dibahas menggunakan data yang minim, tapi kita bisa membahasnya kembali, menguji kembali klaim-klaim sebelumnya menggunakan data yang lebih besar, melalui perspektif yang berbeda, misalnya pendekatan kuantitatif. Jadi kedua poin di atas, kedua poin ini relevan untuk semua bidang ilmu saat ini, termasuk humaniora seperti bahasa. Ya, jadi apa yang disebut dengan kualitatif dan kuantitatif dualisme yang kita mungkin tahui adalah dua sisi mata uang yang sama, ya. Kita tentunya sadari bahwa kita diajarkan bahwa bahasa adalah fenomena kualitatif mungkin dulu, tapi saat ini saya memandang bahwa tidak ada hal yang berbeda di antara kedua hal itu. Mereka adalah dua sisi mata uang yang sama, jadi saling melengkapi, ya. Ada good dan bad-nya pastinya, tapi mereka saling melengkapi. Dan akhir kata, belajar R is not an easy journey. Jadi belajar R itu tidak mudah. Apa yang Bapak Ibu teman-teman lihat saat ini adalah ujung dari gunung es ini sebenarnya. That moment when your code works, Tapi sebelum itu saya mengalami banyak hal seperti ini. My code doesn't work. I have no idea why. My code works and I don't know why. Dan realitasnya memang seperti ini. Oke, jadi saya baru mulai nyaman menggunakan R setelah 5 tahun belajar. Baik, 11.30, I will stop, dan terima kasih atas perhatiannya.